Taunya teman gua satu lagi itu dibagi di situ. Belah kirinya si Bebek sama si Ego itu mental, pada bolong itu punggungnya. Aduh. Kalau gua masih bisa lari, temen gua mah udah tepar, udah tiduran. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita saling bantu, saling support, berdonasi untuk untuk melanjutkan pembangunan Yayasan Nurul Azmi, yaitu yang dikelola oleh saudara kita, kawan kita, yaitu Bang Fuad dan keluarganya. Dan yayasan tersebut terletak di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Nah, yayasan tersebut digunakan untuk pembelajaran sekolah swasta di MI dan juga SMP. Nah, seberapapun donasi yang kalian keluarkan atau seberapapun donasi yang kalian berikan, itu sangat berguna untuk yayasan tersebut. Mari berdonasi, isikan rezeki yang Anda miliki, karena berdonasi tidak bikin Anda miskin. Terima kasih, respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Alhamdulillah. Sekarang kita konten sore hari karena alhamdulillah gua udah dibalas sama Bang Fuad loh. Idola gua dulu STM. Nah, Bang Fuad itu tadi habis dari Bang Jerry ya, Bang. Nah, habis dari Bang Jerry. Silaturahmi. Kaget gue, tiba-tiba DM gue dibalas. Gue belum tidur itu jujur. Oh, gua nggak mau tidur karena ini suatu momen sih, suatu momen. Bang Fuad di Pamulang kan, kita langsung bikin konten dan bercerita tentang nostalgia nih Bang Fuad. Alhamdulillah dengan sore yang cerah, kita dengan alunan-alunan yang bisa kalian dengar, dangdut. Diringi dangdut. Langsung aja gue mau memperkenalkan diri seorang yang dulunya bisa dibilang itu adalah Bang ya, Apa tuh? dipandang sebelah mata lah ya sama orang ya. Oke. Silakan Bang Fuad memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Fuad, alumni Karya Nugraha angkatan 2016, basis Cilengsi. Mau bersilaturahmi sama Bang Bo. Gue jujur gue pikir Bang Fuad ini adalah orang yang sombong, orang yang itu asik banget pas sampai sini, asik asli. Dia nggak merasa dirinya itu kayak semacam ya kayak macam kita sama gitu ya, gokil. Dan alhamdulillah Bang Fuad udah sampai di tempat studio gue lah, atau di channel Bang Botrip. Alhamdulillah. Ini sesuai requestan Bang, karena baru berani DM itu kemarin tuh Bang Fuad baru balas ya. Alhamdulillah lah pokoknya. Nah, dan baru pertama kali juga STM out ya Bang? KN. Oke, Bang. Karya Nugraha. STM KN itu tampil di Bang Botrip Bang. Alhamdulillah, suatu kebanggaan sih menurut gua karena bukan jarang sih, belum ada out KN dan juga BW Raskal Berak ya Bang ya, dari pihak Berak. Nah, alhamdulillah nih Bang, sekarang kita mau bercerita tentang nostalgia kan Bang ya. Mungkin bisa dibilang ini bukan suatu kebanggaan, ini adalah cerita kita di masa lalu ya, yang mungkin kita cuma kenang. Oke. Yang gak patut dicontoh. Alhamdulillah Bang Fuad sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Kesibukannya apa nih Bang nih? Kerja jadi buruh pabrik. Jadi kacung di pabrik. Demi keluarga ya Bang. Demi keluarga. Oke, dan jadi sorry nih ya agak gugup karena gue itu grogi gitu loh. Sama gue grogi. Grogi yang Bang Fuad serius. Dulu gue cuma bisa ngeliat video-video Bang Fuad yang serem-serem lah. Aduh, gue sermin itu mah. Enggak serius Bang, dulu tuh gue kayak semacam ngeliat video dulu itu banyak banget ya media kan ya Bang. Waduh, STM Bogor pas angkatan 2016 ke bawah tuh. Wah, alik-alik Bogor tuh emang lagi viralnya STM Bogor itu ributnya. Kalian pasti pada tahu lah. Oke nih Bang Fuad. Bang Fuad tahun 2016 di KN ya. Iya. Oke. Kesibukannya dan kesibukannya pun sekarang kerja. Alhamdulillah karena udah punya keluarga buntut. Nah, oke. Bang, kalau soal ngomongin KN ya Bang ya, Bang, langsung aja nih ke intinya nih.
Lu itu kenapa bisa sekolah di KN tuh, Bang? Gimana ya awalnya mah ya? Awalnya sih ngelihat senior gua aja yang sekolah di Bogoran kayaknya resep nah, Pak. Jadi ada gimana ya, ada sensasinya. Tapi dulu itu mah kalau sekarang mah aduh amit-amit. Kayaknya malu ya, Bang. Iya, masuk ke dunia kayak gitu lagi. Oke. Oke, iya bener-bener rata-rata tuh seorang petarung yang dulunya itu alik-alik di video, sekarang tuh malu merasa gue goblok banget. Iya, kenapa gue ngelakuin kayak gitu dulu ya. Tapi kalau ngomong soal KN nih, Bang, deket gak sih dari rumah, Bang? Jauh. Oh, Cilengsi. Pokoknya dari Cilengsi ke KN itu kalau ngeteng ya, kalau misalkan naik angkot gitu bisa sampai setengah jam lebih. Setengah jam? Oke. Itu kalau misalkan nggak bentrok di jalan. Emang banyak pantai kan ya kali itu ya. Kalau ditambah bentrok nggak bisa sejam 2 jam. Gara-gara pengen nyari sensasi lah ya dulu ya, gara-gara abang kelas dan akhirnya pengen banget sekolah di KN. Resep aja gitu. Dari resepnya dari apa nih, Bang? Dari apakah ribut atau dari prestasinya? Mungkin kalau masih masa-masa pembodohan dulu mah masih resep-resepnya kayak gitu lah. Bentrok ya? Iya, bentrok. Iya benar-benar angkatan itu. Oke, dan itu setelah itu lu masuk KN tuh, Bang, pada tahun? Gue 2 kali pendaftaran kan. 2 kali pendaftaran, iya. Di AUT KN? Di KN. Di KN? KN itu gue 2 kali pendaftaran. Sempat berhenti setahun setengah lah kalau nggak salah, ya setahun setengah. Habis itu masuk lagi. Oh, masuk lagi. Iya, masuk lagi ke KN. Yang tadinya kakak kelas gua itu adik kelas gua, pas gua masuk keduanya, gua yang jadi adik kelas. Iya. Oke. Tapi di situ diketawain gak sih, Bang, apa gimana? Kok lu masuk lagi sih? Apa enggak lu? Kagak. Malah pada kaget apa? Ujung-ujung gua ada di sekolahan, kan gua pas pendaftaran kedua mah gua nggak ada yang bawa. Main masuk aja udah, daftar masuk aja. Kata gua teh, untung di situ ada teman gua tuh si botak-botak. Iya. Kata gua teh, ih, tak lu kagak lulus sih, tak? Kagak, gua ngulang lagi, kata teh, gua masih resep sekolah, kata dia. Oh, jadi dia itu pengen resep sekolah malah. Iya. Kata si botak gitu. Untung gua ketemu teman gua lagi itu, dia basis haram. Oh, basis haram. Terus nggak lama di situ basis Cilengsi, mungkin karena jauh perjalanan terus bentrok kali di jalan ya, baru pada datang di situ. Baru pada datang, pada kaget ngeliat gua. Ih, kok lu sekolah lagi, kata gua. Iya. Kata gua nggak punya ijazah STM, kata gua, masa gua mau diem baik, kata gua mending sekolah. Ribet juga ya, Bang. Iya. Tapi kalau sudut pandang sekolah di KN itu, Bang, Texas nggak sih? Texas nggak sih? Maksudnya dalam arti ya bisa dibilang ini sekolahan ya enak nih buat kalau kita. Disebut Texas apa enggaknya mah, kalau kata gue ya itu gue pribadi gitu ya, lumayan enak aja lah. Enak kalau misalkan ngejelasin lebih detail, takutnya ngejatohin nama sekolah. Iya, pokoknya enak lah. Iya, enak lah, resep. Nyetem juga lah ya, satu circle juga lah ya. Enak sih. Itu tepatnya kalau di sekolah KN itu patokannya Cilengsi, Bang. Apanya maksudnya? Enggak, sekolah KN itu tepatnya di mana tuh, Bang? Di Pomad. Iya. Jauh juga ya berarti ya. Ngajem lah. Lumayan, lumayan jauh. Tapi jauhan ini sih, jauhan AUT. Daripada KN. Oke. Dan ada nggak, Bang, yang lu kan sekolah di KN nih, Bang? Ada nggak rival yang lu lewatin nih? Kalau KN kalau lewat Cibinong itu paling street doang. Oh, street doang. Enggak kayak SBM gitu. Iya, enggak. Kalau AUT ngelewatin dia. Jadi AUT malah lebih serem kalau kata pribadi gue ya. Kalau mau berangkat sekolah lebih serem lewat ini jadi anak sekolah AUT. Iya. Soalnya kan kalau terminal itu kan sarangnya SBM. Makanya lebih menantang kalau di AUT. Kalau di KN mah kan paling ketemu basis-basisnya doang, kayak basis kulitnya, kayak basis yang lainnya, basis Pemdanya gitu, basis Cibinong. Enggak ngelewatin depan sekolahan musuh itu. Iya. Anjir. Dari sekolah KN itu seperti apa ya, Bang ya? Banyak nggak sih, maksudnya muridnya itu banyak nggak sih, Bang? Dari ceweknya apa ada? Kalau murid paling
nggak sampai 50 kayaknya. Total? Mm-mm. Oh. Maksudnya yang satu angkatan kelas. gua, Oke. Paling juga gimana ya? Ramenya itu kalau lagi ulangan doang. Oke. Iya. Oke. Ramenya. Oke. Intinya kalau hari-hari biasa ya ada murid, tapi Ada nggak murid. serame pas ulangan. Oke, beda ya. Ulangan itu penting kayaknya ya. Iya. Penting. Malah Oke. kalau pas gua kelas 3 itu tryout UN itu nginep di sekolahan. Nginep? Mm-mm. Lah, Nginep kok? di situ. Ya takut kesiangan. Oke. Iya. Oke. Kan kalau misalkan berangkat dari rumah pagi bisa-bisa sampai sekolah telat. Benar. Iya, nggak bisa ikut ulangan, nggak bisa ikut UN. Makanya pada nginep di situ. Belum bentroknya kali kalau ketemu musuh. Untung-untung selamat Iya. ya. Untung-untung kita lolos ya, Iya. Bang. Oke, gokil nih. Tapi kalau soal kenapa bisa nginep Bang tuh? Apa rumahnya jauh-jauh, Bang? Iya, kayak basis Jonggol. Jonggol tahu gak Jonggol? Tahu namanya sih. Iya, itu ujungnya Bogor kalau kata Ujungnya gua. Bogor? Iya, ujung. Pokoknya di ujung lah dia mah paling Oke. jauh. Jonggol, Lewe itu yang rata-rata pada nginep itu. Oke. Mm-mm. Makanya yang basis jauh mah rata-rata pada nginep. Bukan cuman KN, kadang AUT juga kalau yang basis jauhnya pada nginep. Wah, Mungkin kayak Bastar, Sky gitu, pada nginep juga, nginep juga. yang basis jauhnya. Kan yang kita cari itu ijazahnya nah, Pak. Benar. Pengen lulus di situ, makanya kita bela-belain sampai nginep di sekolahan. Oke, benar. Oke, langsung ke intinya nih Bang nih. Kalau gue penasaran nih kalau STM Bogor nih, apalagi terutama yang ternama lah, maksudnya berarti KN ya Bang. KN itu udah banyak banget yang ngiranya kalau KN itu tawuran mulu nih Bang. Padahal ada nggak sih dari siswa KN itu yang enggak tawuran? Kalau menurut gua ya, setiap sekolahan pasti punya murid baik dan punya murid baik yang nakal. Punya murid yang nakal. Makanya KN itu nggak semuanya tawuran, anak-anaknya. Jadi ada aja yang belajar ya. Ada. Nggak semuanya. Tersangkanya semuanya Bang. Iya, kagak. Jadi orang-orang pada nggak mau masukin KN anaknya ya. Iya. Kalau di KN itu Bang penataran kayak gimana nih Bang nih? Penatarannya? Ah. Sama kelas 1 lawan kelas 1 gitu. Tapi tenang, kadang tapi kadang ada juga yang jahil mah, misalkan kayak ngomongnya kelas 1 sama kelas 1 ribut, taunya kelas 2 kelas 3-nya turun. Bahkan sampai ada alumninya juga yang pernah turun. Oke. Iya. Itu dari ribut sama tetangga atau gimana? Apa sama teman? Apanya? Ribut penataran itu? Oh, maksudnya teman sama teman? Kagak. Oh, lawan musuh. Iya, langsung lawan musuh. Oke. Malah ada yang apa sih ya? Mungkin kali ya. Kayak tradisi perebutan tongkrongan di kolong. Terus kalau kayak di Citerep diberingin gitu. Jadi yang menang tuh boleh nongkrong di situ lah ya. Kali menguasai itu lah ya. menguasai. Itu kalau boleh tahu kayaknya di Cilengsi nih. Hah? Cilengsi. Iya. Flyover Cilengsi. Perebutan wilayah itu antara bisa dibilang yang gue tahu ya Bang ya, SBM ya Bang. Iya. SBM sama UTKN. Oke. Nah kan kalau di Cilengsi mah iya rivalnya SBM. SBM berarti. Banyak banget kok video-videonya itu. Nah kalau itu Bang, kenapa itu Cilengsi jadi tempat favorit lah pertempuran Bang? Kenapa mungkin ya? Mungkin waktu zamanan gue ya ada yang backing. Oke. Dari mungkin ini soalnya enak aja napa kalau ribet situ teh. Dulu itu mah dulu. Dulu nih ya, ini cerita dulu ya. Ini nostalgia. Oh jadi tempatnya juga safety, strategis kali ya. Enggak tapi ada yang rese Bang? Maksudnya? Ada yang rese? Ada yang rese. Mungkin namanya orang mah kayak orang yang lewat situ kali ya, atau ada orang yang risih karena ada yang tawuran. Ada aja yang bubarin, ada juga yang sampai ngelapor ke polisi gitu. Anjir. Cilengsi loh, waktu itu gue juga pernah review Bang. Oh iya, iya pernah ngeliat gue gitu. Review tuh. Sama Atok ya? Bang Atok. Ternyata bener, itu tuh jalur-jalur Cilengsi dan itu basis abang sendiri kan Cilengsi. Ternyata Bang Buat sendiri merasakan ya Bang ya, perebutan wilayah. Oke, gokil. Di situ udah dicoret-coret ya Bang ya? Kenapa ya? Blokan ya? Oh iya, banyak blokan. Kalau lu Bang nih ya, kalau soal penataran nih ya tadi lu bilang itu paling dominan lawan Albes atau gimana? Kalau rata-rata perbasis dah. Perbasis. Iya. Jadi kelas 1 lawan kelas 1 kan basis Cilengsi kayak waktu itu
kelas 1-nya awal-awal kenaikan kelas ya, pas di daerah Kenari kelas 1 KN itu ada pasti Cilengsi 4 orang apa 5 orang gitu. Tahu-tahu pas udah kenaikan kelas 2 sisa 1 orang gitu. Makanya mungkin ya dari KN, dari AUT lawan musuh itu gak mau ngeliat adik-adik kelasnya, makanya abang kelasnya juga turun, gak mau ngeliat adik kelasnya mental. Kali itu jadi menurut gua ya gak mau ngeliat adik kelasnya itu ada yang kena lah ya, bisa bilang abang kelas itu sayang lah ya. Gokil nih. Jadi ya bisa dibilang ya sama seperti STM seperti biasanya ya bang ya, ribut sama rivalnya, diadu lah. Terbentuk lah nih Bang Fuad KN. Oke. Nah itu gue pernah ngeliat bang nih ya, suatu ya bisa dibilang ribut itu di flyover bang. Gue tuh kenapa sih bang, lu itu demen banget nanam ribut itu jalan gitu, santai gitu. Meskipun lawannya itu pada ngantemin. Gue nggak bisa lari. Oh, bisa lari? Iya, lari gue pelan. Iya, makanya gue kalau ribut itu kalau misalkan mereka. Nah bang, ini kenapa, maaf ya tadi ada gangguan nih baterainya habis. Nah kenapa lu nggak bisa lari tuh bang? Ya tahu gue, lari gue pelan. Makanya kalau misalkan musuh mental, ya udah biar yang lain aja yang ngejar gitu. Kalau misalkan gue yang mental, gue mendingan dibonceng sama alumni. Iya. Mendingan naik motor. Tapi emang lu nggak takut apa bang? Itu kan gue ngeliat yang di flyover ya, itu kelas berapa bang? Yang di flyover itu gua kelas 2. Kelas 2. Nah, itu apa ya? Bisa dibilang lu nggak takut apa ketika musuh lu itu ngehantem lu, Bang? Ya ada lah takut. Ada rasa takut ya. Cuman ketutup sama ini sama minuman sama dulu ya, iya dulu. Tapi sekarang Bang Fuad alhamdulillah udah jauh banget yang namanya hal-hal seperti itu ya, Bang. Oke. Oh, ketutup sama hal-hal kayak gitu, Bang. Iya. Tapi tiba-tiba ntar pada sadarnya, gue bacok gitu ya. Tapi pernah bang ngerasain kayak gitu bang? Yang pas tragedi yang di flyover itu? Maksudnya ngerasain dibacok? Iya. Kalau dibacok, alhamdulillah gue nggak pernah sampai belel. Nggak pernah. Alhamdulillah. Paling ya cuman lecet gitu, sobek. Nggak terlalu dalam, udah itu doang. Kan dulu mah BR-nya itu nggak terlalu kayak sekarang itu. BR paling BR plat, BR bikinan lah, yang nggak terlalu fatal lah. Iya, nggak terlalu fatal. Kalau sekarang makan buset ngeri banget. Bener. Iya. Madura. Iya. Aduh parah itu bener. Niat lah bang ya. Niat ngebunuh itu mah bukan niat apa ya? Bukan niat tawuran. Ya. Menurut gue kayak Bang Fuad sih sebenarnya kalau tawuran itu jalan. Busi jebol nggak mau ngejar, udah cukup dia jebol aja bang ya. Oke. Yang lain lah yang ngejar. Yang penting kelihatan dia kalah, udah. Tapi kalau soal ngomong gitu, lu pernah nggak bang ngerasain kebacok gitu? Kalau kebacok nggak sampai dalam pernah, tapi. Nah itu di mana itu bang? Pas kejadian apa tuh bang? Ya paling kayak kejadian yang pas ribut tangan kosong gue itu tuh. Itu ada yang kena, terus pas di atas flyover kena punggung, tapi nggak sampai parah lah. Iya, paling lecet doang. Iya, makanya gue kalau misalkan ngelihat anak sekarang teh tawuran teh harus ngebacok orang teh biar belel gitu apa? Iya, kan kalau dulu mah paling ya cuman buat nandain doang apa? Bahwa lu kena sama gue gitu. Sekarang mah udah gini. Bangga gitu dengan bangganya, wah tadi gue bisa bacok orang. Iya. Kalau dulu, kalau sekarang ya, bahkan gue baru denger nih bang ya, baru kemarin kejadian itu SMA 7 ya bang, SMA 7 itu kayak semacam dia habis ngebantai orang, terus dia itu kayak nggak punya dosa, nggak lari, nggak merasa salah, di rumah tidur habis ngebantai orang. Yang orang itu psikopat kali itu mah. Iya, nggak punya hati. Nggak punya hati, bener. Parah itu SMA lu tawuran. Oke, nah kalau soal ngomongin ini gue penasaran sama bisa dibilang Bang Fuad ini pernah ngisi nggak sih? Kalau ngisi, gue jujur ya, gue kurang percaya gitu sama yang namanya wapak-wapak kayak gitu. Kurang percaya gue. Kalau misalkan percaya tapi nggak sepenuhnya percaya wapak itu bisa bikin kebal kita. Kalau gue pribadi, soalnya
teman gue juga ngalamin, dia ngisi tapi kebacok. Tembus. Gitu. Iya, tembus. Makanya gue sama bapak-bapak itu tuh kurang yakin. Iya. Atau percuma lu ngisi tapi tembus. Buat apa? Iya, buat apa lu ngisi ngeluarin duit doang. Rugi ya. Rugi. Sama aja mahalan biaya rumah sakit. Iya, gokil. Nah, kalau soal ini Bang ya, tanggapan lu sih buat orang-orang ngisi itu, tapi lu percaya kan? Gue percaya tapi nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya percaya Dia kebal ya? Dia itu kebal. Makanya gue kalau misalkan ngedenger gitu katanya, orang itu kebal, taunya dibacok tembus gitu. Walaupun 2 kali atau 3 kali baru tembus, intinya tembus. Iya, intinya tembus. Oke, tapi teman lu itu ada nggak sih circle yang ngisi kayak gitu? Ada temen juga. gue yang punya pegangan kayak gitu. Tapi lu yakin? Apaan? Tapi lu yakin dia memegang? Gue pribadi, gue tahu dia megang, soalnya dia pernah nunjukin. Taunya dia udah nunjukin, nggak lama habis itu ribut, kena di sini tangannya. Tembus. Anjir, gokil. Oke. Nah, kalau boleh tahu ya, kalau SBYM sama AUTKN itu gimana sih bisa terjadinya konflik mulu Bang? Udah turun temurun kali itu mah. Iya. Kalau cerita awalnya gue nggak tahu. Pokoknya gue masuk sekolah udah tahu musuhnya itu SBM, TD gitu. Kalau awal mulanya itu terjadi konflik gak tahu gue. Nah, ini juga Cilengsi itu bisa dibilang AUTKN gitu. Kenapa itu Bang tuh bisa terbentuknya AUTKN itu? Kalau terbentuknya AUTKN itu nggak tahu. Dari dulu juga ya? Dari dulu juga gue masa gue udah AUTKN aja di Cilengsi. Tapi kalau daerah Bogor kotanya itu Berak disebutnya, BW Raskal AUTKN. Mungkin kayak di daerah-daerah tertentu doang, kayak Cilengsi AUTKN, Parung AUTKN, mungkin itu juga ya, Lewe itu AUTKN. Kalau di Bogor kotanya udah masuk Berak ya. Berak Bogor. Kalau ribut rame banget ya Bang. Iya. Bener-bener itu mau kayaknya udah nggak sayang nyawa Bang kalau gue tangkap ya Bang. Jujur itu bener-bener lu kalau bisa kalian lihat Bang, apa ya, bisa dibilang Berak Bogor sama SBM itu udah nggak sayang nyawa lah ya. Buk gitu deh. Itu bener-bener itu banyak kok videonya tahunan Abang buat. Oke nih langsung nih ya. Itu setelah itu Bang, lu ada nggak luka yang menurut lu nggak bisa lu lupain? Maksudnya luka yang pernah kebagi gitu. Lu kan gua lihat sering nepisin apa gimana. Nggak kapok kah? Kalau luka mah gimana ya? Nggak ada sih luka-luka kayak gitu, luka-luka dalam nggak ada, alhamdulillah. Kalau misalkan cerita-cerita yang nggak bisa gue lupain ya, itu doang. Yang pantekin TD 3 orang gue. Pernah diceritain di channel-channel sebelumnya ada. Itu gimana Bang kronologinya? Nah, itu gue disampar sama temen gue tuh, si Bebek lah. Namanya ya? Si Bebek. Samper TD mau pada Pangandaran lewat Cilengsi katanya, lewat Jonggol. Kan kalau ke Jonggol itu kan lewat Cilengsi dulu. Nah, dari situ teh udah udah sampai Kelapa Nunggal itu TD-nya itu. Gua nungguin di Mekarsari. Di situ pokoknya gua udah zaman dulu ini mah ya, udah nafsu banget lah istilahnya mah. Udah nafsu pengen banget ngebagi gitu. Udah gitu teh taunya temen gua itu ada yang telat nutup jalan. Gua 3 orang itu tuh, gua sendiri udah nutup jalan, temen gua 2an belum nutup jalan di situ. Akhirnya yang barisan gua yang sebelah kanan itu kan gua ya bisa ngejebolin, sebelah kirinya si Bebek sama si Ego itu mental. Taunya temen gua satu lagi itu dibagi di situ, ada bolong itu punggungnya. Akhirnya gue balik badan tuh buat nolongin dia, malah gue juga digulung sama ini ya, sama TD ya. Gue sampai masuk ke gang gue. Kalau gue masih bisa lari, temen gue mah udah tepar, udah tiduran. Di situ ditolongin sama warga itu. Kalau misalkan gak ada warga, udah gak tahu dah gue itu. Albes itu mah kayaknya. Ya, ada banyak banget. Setronton. Malah lebih kayaknya mah itu mah orang sampai ke atasnya kena di sini nih, di
apa paru-paru apa jantung gitu ya. Persediaan BR lu itu berapa bang? Pas itu? 2 karung kali. 2 karung? Iya, meninggal bukan karena dibacokin, dia ketabrak kereta. Oh.